Halo netizen suara.com, bertemu lagi dengan saya Dedianti di FGD, yaitu Forum Group Discussion Suara.com, yang kali ini topiknya sangat berbeda dan masih seputar tentang pandemi dengan judul kali ini yaitu strategi di tengah pandemi dari festival film. Dan narasumbernya juga mungkin para netizen sudah tahu. Saya invite sekali lagi, yaitu narasumber saya yaitu Bowo Laksono selaku Direktur Festival Film Purbalingga. Halo Mas Bo, selamat siang. Ya, selamat siang menjelang sore, Mbak. Menjelang sore. Gimana kabarnya, Mas? Baik, karena tidurnya juga sampai siang ini. Oke, untuk netizen yang sudah bergabung bersama saya saat ini dan juga Mas Bo, seperti biasa FGD ini kita akan berdiskusi dengan tema kita, dan ini berbeda karena bagaimana sih sebenarnya cara menghidupkan kembali festival film di tengah pandemi yang kali ini semuanya serba daring atau online gitu ya. Ya, kita tahu kan di tengah pandemi banyak sekali keterbatasan imbas pandemi itu tersendiri. Apalagi para kreator di Indonesia mengalami banyak sekali tantangan untuk tetap dapat melakukan produksi film ya. Dan juga meski begitu di situasi seperti ini, nampaknya juga tak menghalangi komunitas film atau Cinema Lovers Community atau CLC Purbalingga tetap berkreasi. Bahkan ya pada tahun ini Festival Film Purbalingga atau biasa kita kenal dengan FFP yang digagas oleh CLC secara virtual menuju pada tanggal 21 sampai 28 Agustus 2021. Terus sebenarnya bagaimana sih strateginya? Apalagi film-film dokumenter pastinya perlu produksi, perlu pengarahan, dan juga karya-karyanya juga tidak boleh terhenti walaupun juga di masa pandemi. Langsung saja Mas Bo, bagaimana nih strateginya untuk para teman-teman kita yang ingin tahu? Terima kasih sekali kesempatannya pada siang menjelang sore ini. Jadi apa ya? Festival Film Purbalingga itu sebenarnya salah satu program tahunan ya, program adat dari komunitas kami, CLC, Cinema Lovers Community. Dan CLC sendiri itu satu komunitas di Purbalingga yang kemudian kami berjejaring dengan komunitas film lainnya di Kabupaten Tetangga. Kami tergabung di JKFB, Jaringan Kerja Film Banyumas Raya. Jadi ada teman-teman dari Cilacap, dari Banjar, dari Banyumas, dari Kebumen, yang kemudian festival menjadi kerja bersama itu dah. Jadi Festival Film Purbalingga itu sendiri hanya salah satu program ya, program besar tentunya dari Cinema Lovers Community ya, CLC Purbalingga itu. Recording in progress. Dan kami punya kerja tahunan yang sebenarnya ajak gitu, yang tentu di masa pandemi ini sangat berpengaruh semuanya ya. Jadi kami punya programnya yaitu dari workshop film, kemudian produksi film, terus distribusi film, terus pemutaran film, melakukan pemutaran film juga reguler, terus perpustakaan film kita juga punya, terus kemudian yang terakhir festival film ya. Kami menjadikan festival film itu sendiri sebagai semacam terminal ya bagi kami. Terminal ini bukan berarti untuk akhir atau untuk pemberhentian, tapi di situ kita melakukan semua program-program yang kemudian kita harus setelah dari terminal, setelah dari festival itu kemudian kami berjalan lagi seperti apa ke depannya gitu. Jadi tidak ada istilah kemudian program festival ini kemudian mandek, selesai terus ada pembubaran panitia, itu enggak ya. Jadi enggak kayak 17-an, kalau lomba 17-an selesai terus pembubaran panitia enggak. Kami ada pengelola yang relatif ajak,
yang kemudian justru pasca festival ini harus lari kencang lagi gitu. Dan 2 tahun masuk masa pandemi ini tahun-tahun yang sangat berat tentunya. Jadi di Festival Film Purbalingga tahun lalu kami melakukan momen festival itu masih dengan dengan virtual ada, tapi juga ada dengan bertemu ya, ketemu juga itu. Cuma memang dibatasi itu karena kebetulan kami punya gedung baru yang namanya Bioskop Misbar Purbalingga yang awal diresmikan baru 2 minggu, terus ada pandemi gitu kan. Itu makanya terus kelanjutan itu kami mencoba untuk bagaimana tetap kesenian di Bioskop Misbar itu, karena di Bioskop Misbar nggak cuma untuk film ya, kami memutuskan untuk semua kesenian bisa masuk gitu. Memang selama ini yang belum itu hanya seni rupa. Kita lagi mencoba Bioskop Misbar itu bisa untuk pameran lukisan, pameran seni rupa gitu kan. Mungkin beberapa waktu ke depan akan kita mulai coba ke sana. Nah, tahun ini kita daring semuanya ya untuk Festival Film Purbalingga, dan memang sangat berat ya. Artinya kami sebagai penyelenggara juga harus menyesuaikan diri itu, terus kemudian audiens tentunya, dan kelebihannya sebenarnya audiensnya itu bisa lebih luas gitu ya, karena tidak harus hadir ke Purbalingga, tapi lewat Zoom meeting itu kemudian bisa mengakses program-program di Festival Film Purbalingga yang kita suguhkan gitu. Nah, hanya dari semua program yang kita rancang selama ini di Festival Purbalingga itu ada satu program unggulan yang sama sekali tidak bisa kita laksanakan, dan itu sayang sekali tentunya ya. Itu ada program yang kami namakan program layar tanclep gitu loh. Jadi kami keliling ke 5 kabupaten untuk melakukan pemutaran dengan medium layar tanclep gitu. Istilahnya layar tanclep ya, di kami ya layar tancap gitu kan. Nah, ini program yang bagi kami sangat luar biasa, karena itu kayak benar-benar kayak perjuangan gitu ya. Kami mengajak warga masyarakat untuk keluar rumah gitu kan, untuk meninggalkan televisi mereka di rumah, terus kemudian keluar rumah bersama teman, tetangga, dengan saudara, dan nonton film di tanah lapangnya. Bisa apapun, bisa lapangan, bisa halaman, bisa apapun. Nah, tapi sekarang jadi sebaliknya, kami meminta masyarakat untuk tidak keluar nonton film, tapi justru tetap di dalam rumah dan mengakses Festival Purbalingga lewat Zoom meeting gitu kan, lewat daring. Dan benar-benar tahun ini mencoba benar bagaimana masyarakat mampu atau tidak dalam kondisi semacam ini gitu kan. Dan kami menilai sebenarnya bahwa pandemi ini, COVID-19 ini itu kan tidak akan hilang. Penyakit ini akan terus ada ya. Persoalannya kan memang hanya ditekan aja kan seperti apa. Ketika penyakit itu udah muncul ya akan tetap ada. Gitu. Nah, bagaimana kitanya, manusianya yang kemudian bisa menyelesaikan diri, akan seperti apa? Kalau kita tidak menyelesaikan diri, ya akan tergilas gitu kan, tidak mampu bikin kegiatan apapun. Nah, ini juga sebenarnya PR juga ya, karena kebetulan saya juga di Purbalingga jadi ketua Dewan Kesenian. Ini jadi PR teman-teman seniman, bagaimana kondisi ini teman-teman seniman tetap bisa berkarya, tetap bisa mengaktualisasi diri, keseniannya bisa tetap tampil, tetap bisa muncul gitu, dan itu harus jadi kesadaran bersama, karena kalau enggak ya seniman akan mati, padahal sebenarnya enggak boleh mati gitu kan. Istilahnya kiamat pun seniman harus tetap berkarya gitu kan, tidak boleh mati. Itu sih sementara dari saya.
Oke, Mas Bo. Tapi sebenarnya untuk dari luring ke daring itu menghidupkan kembali ya festival film, apalagi FFP ini butuh beradaptasi FFP berapa Mbak, lama? sorry. Oh ya FFP, berapa lama sih Mbak Mas beradaptasinya? Kalau ada ya mungkin bukan persoalan waktu sih. Kalau teknisnya karena kebetulan film itu medianya teknologi ya, belajar teknologi teman-teman cepat banget gitu kan. Pokoknya kalau ada duit ya alat-alat itu bisa dibeli kok gitu kan, bisa Betul diakses betul. gitu kan. Ya ya ya. Yang kami pikir sih tadinya bahwa festival kami ini tidak akan banyak biaya gitu kan, tapi ternyata karena kebutuhan peralatannya, aduh kok lebih banyak ya, Oh, dan oke. iya lebih baik lebih rumit ya, teman-teman sih bisa dengan cepat mempelajari itu kan, karena memang utak-atiknya memang di teknologi gitu kan, Hmm. ya jadi cepat menyelesaikan diri lah gitu, tapi jadi cepat. Dan kita mencoba bagaimana program-program ini tetap bisa hidup dan tetap bisa sampai ke masyarakat gitu kan, dan punya kesempatan justru lebih luas lagi, karena tidak hanya orang-orang Purbalingga dan sekitarnya yang melulu bisa nonton, tapi masyarakat luas atau mungkin juga masyarakat dunia itu bisa menyaksikan festival film Purbalingga saat ini. Oke. Nah kan Mas Bo juga kita tahu merintis komunitas film sejak 2004 ya kalau saya tidak salah. Ya, Ya, itu kan pasti waktunya sudah lama nih dan bisa dikatakan udah kokoh gitu ya. Apakah pandemi seperti ini nih merupakan tantangan terberat juga ya? Dari tadi untuk mendistribusikannya, membuat acara FFP ini, lalu untuk produksi film gitu, Mas. ya pasti ya, semua bidang pasti mengalami ini yang sangat berat, tapi kita kan tidak boleh kemudian jadi mengeluh, jadi diem gitu kan, ya tetap harus bergerak meskipun kemudian ada kelemahan, tapi justru dari situ kita harus belajar ke depan harus seperti apa gitu. Kayak di Festival Film Purbalingga 2 tahun ini untuk kompetisi itu kan memang program untuk pelajar. Yeah. Kita mampus-mampusan ya, artinya gini, kita kan kehilangan 2 generasi pelajar ini. Mereka kan belum pernah masuk sekolah, gitu kan. Jadi tidak ada regenerasi yang terjadi di sekolah. Gitu. Jadi yang bisa diandalkan saat ini adalah guru pembina eskul. Gitu. Jadi setiap sekolah itu kan ada guru pembina eskul. Nah, kalau guru pembina eskulnya tidak bisa bergerak, tidak hidup, ya mampuslah eskul film di sekolah itu. Gitu. Jadi untuk Purbalingga sendiri sebelum pandemi itu ada sekitar 10 ya, naik turun lah, kadang 8, kadang sampai 15. Saat ini itu cuma 3, gitu. Cuma tiga ya. Dan melihat dari situ adalah andalanya karena memang guru pembinanya yang kemudian mereka terhubung dengan pihak sekolah itu proaktif, gitu kan. Mereka punya strategi bagaimana tetap setiap tahun tetap ekskul film itu tetap jalan. Ya secara kuantitas anak-anaknya menurun gitu kan, dan itu jelas berpengaruh kepada kualitas film-filmnya. Nah, kesempatan kami memberikan workshop juga jadi tidak ada sama sekali, karena memang di samping anak-anaknya tidak ada juga tidak diperbolehkan tentunya kan untuk melakukan kegiatan di sekolah gitu kan. Dan biasanya kami kan keliling untuk memberikan workshop ya, memberi dasar ketika siswa baru itu masuk gitu kan, jadi memberi bekal ke mereka untuk kemudian mereka berproses sendiri di sekolah. Beberapa hal paling kalau ada apa kemudian konsultasi ya ke kami sampai kemudian ketemu produksi dan terminalnya ada di Festival Film Purbalingga. Dan dua tahun ini jadi kacau banget gitu. Kami juga melakukan pengawasannya tidak maksimal ya, terutama dari soal konten-konten yang dibuat oleh film-film yang dibuat oleh siswa itu, dan itu berpengaruh sekali gitu. Oke. Nah kan tadi Mas Bo juga bilang ya kalau sekarang ini susah banget untuk melakukan workshop ke anak-anak sekolah gitu ya, karena kan juga anak sekolah masih daring semua dan kegiatan pun juga mungkin untuk di luar sekolah juga tidak diperbolehkan untuk berkumpul ya Mas Bo. Nah halangan itu menjadi kekhawatiran sendiri nggak sih Mas Bo untuk antusiasme para pelajar nih untuk membuat film, untuk mengenal film yang Mas Bo ajarkan gitu?
Kalau khawatir kami tidak pernah khawatir sih, karena kami kan udah sekian tahun ya punya apa namanya tantangan yang bermacam-macam gitu. Artinya kalau toh punya khawatir ya jangan sampai ini ditujukan ke banyak orang gitu kan, takutnya nanti juga semuanya khawatir malah bubrah. Tapi setidaknya yang harus kita lakukan adalah kita harus punya strategi seperti apa gitu kan. Setidaknya setelah festival film Purbalingga ini nanti saya dengan teman-teman terus membuat strategi baru seperti apa ke depan agar film-film pelajar terutama dan film-film Banyumas Raya pada umumnya ini bisa terselamatkan lagi gitu kan. Punya strategi-strategi baru agar kondisi seperti ini tidak kemudian jadi keluhan, jadi hanya bisa mengeluh, tapi justru bisa memunculkan produksi film-film yang luar biasa ya di tengah kondisi seperti ini. Itu sih. Oke, kalau kita ngomongin sebelum pandemi kali ya Mas Bowo ya, bagaimana sih karya-karya dari para pelajar nih, sudah sampai mana penghargaannya ataupun juga genre-genre filmnya seperti apa sih Mas Bowo, boleh diceritain sedikit nggak sebelum pandemi ini? Iya, tentu pelajar ya meskipun setiap tahun sebenarnya juga naik turun ya, tapi setidaknya kesempatan untuk ngobrol dengan siswa itu jadi banyak. Kesempatan untuk mereka bergerak di lapangan juga banyak gitu kan. Terus kami sendiri nggak merasa terlalu khawatir ketika anak-anak ini lebih bebas bergerak ya, lebih bebas bergerak, lebih bebas dekat dengan masyarakat sekitar untuk mendapatkan wacana-wacana baru untuk kemudian dibikin film oleh mereka. Nah, saat ini benar-benar punya kebingungan yang ini berbicara soal isu aja jadi lumayan susah ya, ketika anak-anak juga punya kendala yang berat seperti itu gitu kan. Tidak semua anak oleh orang tuanya juga diperbolehkan bebas kemana-mana gitu kan. Itu juga menjadi kendala sendiri dan kami tidak mungkin bisa terlalu menekan mereka itu kan. Ini juga dari pihak sekolah juga sama seperti itu. Jadi kayak double strategi nih gitu kan, strategi berkarya di film sendiri yang biasanya mereka lakukan, tapi juga strategi dalam kondisi pandemi semacam ini, seperti itu sih. Oke. Kalau kita tahu kalau dari komunitasnya Mas Bowo gitu untuk menjalankan festival film Purbalingga ini kan sudah double strategi juga bagaimana melakukannya secara daring gitu ya untuk ketemu teman-teman. Dan kalau untuk peran pemerintah sendiri untuk membantu hidupkan filmnya bagaimana Mas untuk menjalankan pemasarannya gitu untuk promosinya sendiri? Ya. Kalau dari sisi pemerintah itu kan berlapis kan, pemerintah daerah, pemerintah pusat gitu kan. Ya memang yang paling informasi yang paling kencang, yang paling sering itu ya dari pemerintah pusat ya. Mereka punya program sendiri yang memang terus bergerak ya. Mereka punya direktorat sendiri yang memang terus bergerak gitu. Meskipun ketika sebenarnya daerah mestinya mengikuti itu kan, tapi tidak semua kabupaten kota itu ada perangkat itu gitu kan. Kayak misalkan di Kabupaten Cilacap itu ekonomi kreatifnya bisa jalan, artinya pemerintah daerah Cilacap benar-benar merangkul komunitas untuk membangun ekonomi kreatif di sana. Tapi di Purbalingga lemah gitu, sangat lemah. Nah, di Purbalingga mungkin dari sisi dinas kebudayaannya mulai membuka diri bagaimana agar informasi terus database tentang kelompok-kelompok seniman atau kelompok-kelompok seni itu bisa terakomodir gitu kan. Itu tapi mungkin di kabupaten lain tidak seperti itu. Sementara sebenarnya dari pusat program sangat banyak dan mestinya memang tidak hanya diakses oleh kelompok-kelompok seni, tapi pemerintah daerahnya ikut mengakses juga gitu kan, karena baik pusat maupun daerah kan mestinya memang punya anggaran yang bisa dimanfaatkan
oleh kelompok-kelompok seni baik pribadi maupun yang berkelompok itu, gitu sih. Oke, kalau dari pasar kan terus juga Mas Bowo dan tim juga sudah melakukannya. Ini kan secara online terus sekarang kan masih berjalan juga. Bagaimana sih nih antusiasme para penonton selama diselenggarakannya FFK ini setelah beberapa hari nih? Ya, secara penonton ya dengan medium Zoom meeting sebenarnya ini kan jadi sangat terpantau kan, karena mereka untuk mendapatkan link Zoom-nya itu pendaftarannya lewat email. Jadi by name-nya itu memang kami punya datanya gitu. Nah, dari pendaftarannya memang luar biasa kan ya. Hanya ketika muncul di penonton paling seperempat atau sampai setengah gitu. Jadi tidak 100% memang saat program jalan, saat pemutaran itu kemudian semuanya masuk gitu. Tapi menurut kami sudah luar biasa. Karena kemudian kami membayangkannya ini kalau memang di venue, di tempat, gitu kan, jauh tempat, ini sangat penuh gitu kan. 20 orang, 25 orang aja di venue ini udah aman, bagi kami udah aman itu. Apalagi kalau bisa 50 atau lebih gitu kan. Ini sangat aman sekali dan kami berstrategi bagaimana juga proaktif gitu kan. Terutama mengembalikan lagi marwah program kompetisi pelajar gitu. Sebelum pandemi kompetisi pelajar ya itu bisa ribuan penontonnya. Jadi kami memang sengaja agar tidak semua penonton itu bisa masuk ke venue gitu. Karena kan misalkan di venue itu katakanlah misalkan minimal masih 150 penonton misalkan atau maksimalnya 200 penonton gitu kan. Ini penontonnya bisa sampai 1000 bisa gitu. Ya pernah kejadian beberapa festival itu yang udah seperti itu. Sekarang bayangan misalkan dari 5 sekolah aja. 5 film yang diputar berarti dari 5 sekolah. Satu sekolahnya bawa 200 penonton kan sudah luar biasa itu kan. Bahkan ada yang lebih ya, tidak semua sekolah tentunya ya. Ada yang cuma 100, ada yang cuma paling 20 gitu kan, hanya krunya aja dan sebagainya itu ya terjadi gitu. Ya, artinya kami memang sengaja membiarkan tidak semua penonton bisa masuk gitu kan. Siapa penonton yang memang datang duluan ya bisa masuk tentunya itu kan. Tapi kalau enggak ya udah di luar. Biasanya kalau malam pemutaran malam itu masih kami fasilitasi di relay untuk putar filmnya di luar itu kan. Tapi kalau enggak ya udah memang lebih banyak penonton yang ada di luar itu ya. Dari dokumentasi kami di beberapa tahun yang lalu terjadi seperti itu dan ya seperti itu antusiasnya dari program kompetisi pelajar itu sih Mbak. Oke, jadi membayangkannya kalau daring aja juga sudah banyak peserta ya, bagaimana kalau terjadi venue langsung gitu ya Mas Bowo saat ini bahkan bisa lebih gitu ya, karena film dokumenter ini kan sangat digemari dan juga pastinya ingin dibuat sama pelajar juga. Nah, kalau untuk filmnya sendiri nih Mas Bowo, ada nggak sih satu film atau beberapa film yang Mas Bowo ingat dan mungkin mendapatkan penghargaan dan mungkin ada cerita di balik judul film yang dibuat para pelajar yang inget banget nih sama Mas Bowo gitu? Ada banyak sih ya. Banyak banget ya. Ada banyak. Misalkan di film untuk film fiksi misalkan Lawu Bolet itu di tahun 2000 berapa ya 13 kalau nggak salah itu banyak penghargaannya itu kan, karena memang isu yang diangkat saat itu lagi hangat dan kemudian oleh anak-anak SMA ini dibuat film gitu kan, dan kebetulan sutradaranya yang juga mengalami jadi lebih dekat lagi gitu kan. Saya itu kalau nggak salah isu soal beras raskin ya, rame-ramenya beras raskin yang kemudian pembagiannya tidak jelas, tidak merata, tidak adil itu kan. Walaupun itu sampai sekarang juga terjadi itu kan. Artinya kalau film itu dia dipertontonkan juga sama itu kan. Siapa yang dekat dengan perangkatnya, siapa yang dekat dengan pejabat tertentu ya itu akan cepat dapat gitu, tidak memandang kaya atau miskin itu kan. Itu terus kalau di film dokumenter pendek itu ada film misalkan Penderes dan Pengidep itu ya, itu belum terjadi lagi karena memang
pendekatan dalam pembuatan film juga luar biasa. Pembuat film sama subjeknya juga kedekatannya dibangun bertahun-tahun gitu kan. Ada kesadaran pembuat film juga bahwa subjek yang dia angkat itu menjadi penting gitu kan, menjadi penting kehidupan ya, pekerjaan, kehidupan, latar belakang penderes, ya profesi penderes yang istrinya kemudian menjadi pembuat bulu mata palsu gitu kan, dan kemudian direkam selama sekian hari dengan pendekatan dokumenter yang juga tidak biasa ya, sangat tidak biasa di Indonesia lah, seperti itu sih. Oke, kalau saya boleh tanya sendiri nih Mas Bo, sekarang juga kita tahu ya isu-isu untuk seperti yang berita-berita mural seperti itu ya tentang pemerintah gitu ya, isu-isu yang sangat hit sekarang gitu yang langsung dihapus gitu. Tapi kalau misalnya ada beberapa pelajar dari Mas Bo ingin membuat dokumenter seperti itu, apakah Mas Bo mengiyakan atau merevisi untuk ya janganlah isu seperti itu karena bakal gimana gitu. Kalau Mas Bo sendiri seperti apa sih menanggapi? Pelajar Purbalingga itu bikin film isunya udah isu 65 loh, Mbak. Kan, ya? Tadi aku udah nonton sih sebenarnya. Iya, yang isu jenderal 65 loh yang mereka angkat, dan setiap tahun sebenarnya ada kesempatan itu ya. Tapi kan pemahaman pelajar ini kan harus lama. Jadi munculnya film 65 ini kalau anaknya itu tidak benar-benar dia senang baca, terus dia itu senang nonton, terus senang ngobrol dengan kami, ya tidak akan nyampe kepikirannya. Kami juga tidak bisa memaksa mereka untuk membuat itu juga kan. Artinya memang hanya generasi tertentu lah, atau hanya anak-anak tertentu yang memang dia punya ketertarikan kuat dengan isu-isu semacam itu. Nah, maksudnya ini yang saya maksudkan, bagaimana pelajar ini punya keberpihakan gitu kan. Karena kan sering kan anak-anak itu sebenarnya punya protes tertentu tapi bingung nih mengungkapkan. Nah, film ini kan bisa jadi medium mereka protes kan. Jadi ayolah, tidak usah selalu bikin status di media sosial itu lah. Itu menjelaskannya susah. Bikin aja film. Selesai semua. Kalau mereka masih orang-orang itu masih tidak sepakat, ya diajak diskusi seperti apa dengan film itu kan sebenarnya seperti itu ya. Tapi kalau status saya pikir sekedar status ya boleh saja, tapi kemudian tidak akan selesai, malah tidak utuh setidaknya itu sih gitu. Lebih baik buatlah karya ya Mas yang bisa ditonton banyak orang dan ini lebih oke gitu ya daripada hanya status yang mungkin. Ya kalau kemudian ikut festival kan menang kan lumayan kan, kalau hadiahnya gede gitu kan. Malah nguntungin ya, bukan ngerugiin. Oke, nah buat teman-teman Zoom yang mau langsung nanya sama Mas Bo tentang bagaimana nih strategi tengah pandemi untuk menghidupkan kembali festival film, bisa drop komennya di Zoom kita. Dan Mas Bo, ini kan banyak juga ya orang-orang yang sudah nyaman nonton film tuh seperti di Misbar, di bioskop gitu ya. Tapi sekarang kita harus melakukannya secara virtual gitu. Bagaimana sih menanggapi kenyamanan penonton gitu? Ya ini berat ya, apalagi untuk masyarakat di daerah ya, kemampuan mereka mengakses internet juga terbatas tentunya, dan itu jadi kendala sekali gitu kan. Anak-anak sekolah tuntutannya internet yang terus-menerus juga jadi kendala bagi orang tuanya juga gitu kan. Tapi mau tidak mau ya pelan-pelan ini masyarakat akan terbiasa, akan terbiasa ke depan seperti apa. Kan ya saya bilang tadi bahwa COVID-19 ini tidak bisa hilang. Itu penyakit yang akan terus ada, seperti hanya flu burung, AIDS yang sebelumnya itu kan memang terus ada. Tinggal bagaimana kita yang benar punya kesadaran penuh untuk itu, memberikan kesadaran ke masyarakat juga ya, bahwa ini yang era seperti ini yang sedang kita hadapi itu kan. Nyaman tidak nyaman, mau nggak mau ya harus kita jalani itu sih. Oke. Kalau terkait untuk penjadwalan pemutaran film, ada kendala nggak nih selama daring, Mas Bowo? Kemarin pas awal-awal kita berembuk dengan teman-teman pengelola, malah pengennya sehari sampai berapa kali gitu kan. Kita belum berpikir bahwa ada kendala, nanti akan berapa dengan teknis, dengan jaringan internet yang cukup meribetkan gitu kan. Ya, jadi ya oke lah, kita segini dulu, nanti setelah selesai kita evaluasi bagaimana tahun depan. Tapi ya semoga sih pandemi sudah
mulai mereda ya, kita bisa luring lagi. Tapi setidaknya saat ini percobaan-percobaan semacam ini jadi penting bagi kami ya, menjadi catatan juga ke depan, karena yang akan kita hadapi nggak cuma pemutaran film, tapi juga teman-teman seniman lain yang juga mesti kita fasilitasi juga gitu kan, agar mereka juga tetap bisa hidup, tetap bisa berkarya gitu, seperti itu. Kalau untuk para pelajar yang melakukan produksi syuting nih, Mas Bowo, selama pandemi ini ada kesulitan sendiri nggak sih untuk seperti mungkin ada tempat-tempat yang butuh perizinan atau seperti apa gitu? Karena kan kita tahu ya kalau produksi film secara nasional pun juga terkendala sekali, bahkan harus di stop gitu ya, tidak bisa melakukan produksi sendiri. Kalau film dari festival sendiri untuk teman-teman pelajar bagaimana sih, Mas Bowo? Kalau pelajar sih sepanjang hubungannya dengan perizinan ya, menghadapi banyak orang itu, sepanjang orang yang fasilitasnya mau dipakai, sepanjang tahu itu adalah CLC sih pasti oke aja gitu. Daripada punya masalah. Udah aman berarti ya. Udah aman nih gitu, iya. Iya, karena kan kita juga tahu ya Mas Boy, nggak cuma festival film Purbalingga, namun juga film-film, bahkan film-film di Indonesia yang diproduksi pun harus bahkan mundur juga, ataupun juga nggak bisa tayang, bahkan walaupun harusnya tayang di tahun lalu sampai sekarang pun belum tayang, karena ya ini sendiri masih mungkin terkait pemasarannya seperti apa, karena mungkin masih ragu juga untuk melakukan penayangan secara online ya. Oke, nah kalau teman-teman, kalau masyarakat di daerah nih, untuk karena kan tahu ya tadi Mas Bowo bilang bagaimana sih orang-orang untuk beralih dari nonton televisi lalu melirik untuk menonton film gitu, film-film dokumenter apalagi yang dibuat para pelajar dengan banyak genre sendiri. Itu ngajak masyarakat daerah untuk pindah dari TV untuk cobalah sejenak nonton-nonton film dokumenter tuh susah nggak sih Mas? Ya, tapi dulu senjatanya di program Lartansep itu, yang sekarang kita belum ketemu program apa nih yang mengembalikan terutama masyarakat pelosok ya, masyarakat desa untuk bisa nonton film gitu kan. Masyarakat modern, masyarakat yang notabene di perkotaan aja masih susah dengan pola daring semacam ini ya, berarti sampai ke masyarakat desa itu kan. Belum sampai ke sana sih, bagaimana mengembalikan film-film lokal, terutama film-film Banyumas Raya itu untuk bisa diakses oleh masyarakat desa. Karena itu sebenarnya tujuan utama dari kami kan itu sih. Kita belum ketemu seperti apa nanti strateginya agar film-film kami itu bisa terakses oleh masyarakat desa gitu. Masyarakat desa dan masyarakat Indonesia pastinya yang bisa nonton semua film-film dari sales ini, dari para pelajar yang genrenya yang tadi kata Mas Bowo, genrenya tuh lebih sarkas gitu ya Mas ya. Ya. Oke, kita bacain dari Zoom kita dari Bang Maulana. Mau tanya nih Mas Bowo, kan sekarang jadi daring festivalnya, apakah ada penonton yang kecewa dengan penyelenggaraan festival secara daring? Selama ini sih belum sih, yang masuk ya memang masuk, kemudian aduh kok nggak bisa ke tempat langsung ya, enggak ya. Kayaknya semua orang menyadari deh, sangat menyadari, justru kalau ketika kami menyelenggaranya luring malah bisa diprotes gitu kan. Semua orang, apalagi yang namanya netizen kan lebih galak gitu kan. Waduh, betul. Lebih galak dari ABRI kan. Betul. Itu sih ya mereka mungkin kalau mau protes ya mikir juga kan, protes itu yang harusnya mereka memang bisa menyesuaikan ya, festivalnya seperti apa bisa menyesuaikan. Ya kalau menyayangkan ada yang menyayangkan beberapa ya. Oh iya ya kok mereka udah oke aku nonton, aku datang ya, terus aku sorry nih nggak bisa langsung di tempat. Kalau mau datang sekedar silaturahmi ketemu saya boleh aja, tapi jadi nggak bisa nonton kalau memang HP dia tidak mengakses itu kan. Itu pun juga dia harus melakukan pendaftaran dulu dan sebagainya itu kan. Nah orang-orang itu kan sebenarnya memang kepengen suasananya kan, nonton bareng yang lain dengan, karena kondisi seperti dia ya sama sekali tidak bisa, itu sih. Oh ya, ingin merasakan vibes-nya gitu ya untuk nonton festival film gitu ya, bareng sama teman-teman komunitas ataupun juga kru-kru yang sudah membuat produksi filmnya gitu ya Mas Bowo ya. Iya. Oke, tapi kalau pelajar sendiri ada nggak yang mungkin mengadu ataupun juga
berkeluh kesah gitu tentang di masa pandemi ini untuk semangatnya jadi kendor atau gimana dari pelajar sendiri gitu ke Mas Bowo? Sebenarnya kalau keluhan itu tanpa mereka mengungkapkan, Udah tahu. kita semua tahu lah, Ya. paham ya, sangat paham karena memang kita sudah di tahun awal pandemi kemarin keluhan itu sudah sudah muntah semua. Kalau hari ini kita masih mengeluh, waduh kayak baru muncul dari bumi kemarin aja gitu kan. Jadi keluhan itu saya pikir sudah muntah di tahun pertama pandemi lah. Sekarang kalau toh mengeluh ya apa ya, kayaknya semua orang udah relatif lebih ke pasrah ya. Yang mengeluh itu yang aku yakin mereka punya kepentingan gitu loh, punya kepentingan apapun itu ya. Ya bahwa semua orang punya kepentingan iya. Tapi bahwa ketika mereka nyadari bahwa mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah, ya mending mencari strategi gitu kan. Karena kita ini kan semuanya ini kan punya potensi sangat merugi nih dalam kondisi seperti ini karena sampai kemudian persoalan kematian juga kan seperti itu. Oke, kita next ke pertanyaan Zoom dari Ari Setiawan. Mas Bowo butuh berapa waktu lama nih untuk memutuskan menggelar festival film secara daring? Oke, mungkin Mas Bowo sempat nunda dulu apa seperti apa sehingga memutuskan di bulan ini, di tanggal ini memutuskan untuk melaksanakan festival film Purbalingga? Iya, jadi Festival Purbalingga itu kan terakhir berapa tahun terakhir sebelum pandemi itu kan sepanjang Juli. Jadi biasanya awal Juli sampai awal Agustus ya, sebulan. Karena memang ada program Larancep ya, 3 minggu untuk program Larancep kami keliling desa-desa di Banyumas Raya. Nah, tahun lalu kan kami di bulan Oktober kalau nggak salah, mundur sampai bulan Oktober karena memang kepental-pental gitu kan. Nah, tahun ini kemarin memang locknya di Juli ya, kita tunggu di Juli, ternyata kan ya itu kan isu bukan isu PPKM kan, PPKM itu kan berjilid-jilid kan, terus per minggu Mas. Iya, kita nyoba nih, oke jilid 1, oke, ada jilid 2, oke berarti mundur, ternyata kita terpental sampai ke akhir Agustus. Itu ya gara-gara PPKM yang berjilid-jilid. Akhirnya kita memutuskan nih di awal Agustus ya, artinya bahwa bulan Juli ini udah habis nih. Ini kita mau apa nih kalau mau ngikutin PPKM selesai yang berjilid-jilid itu ya nggak tahu kapan itu kan, karena ini strategi politik pemerintah juga. Ya akhirnya kami pengelola memutuskan oke, ini daring aja deh, pokoknya orang urusan lah ya, nggak mau tahu pemerintah mau mutusin apa. Oke, kita daring, kita harus berada di situ dulu gitu kan. Punya konsekuensi banyak ya. Tapi kalau ini kita pengen lock tanggal festival, ya harus daring semua, nggak bisa setengah luring, setengah daring nggak bisa. Ya udah di awal Agustus kita memutuskan itu, ya udah kita mulai kerja, memutuskan tanggal akhir Agustus, 8 hari di akhir Agustus, ya tentu saja daring. Seperti itu sih. Oke, yang dibilang juga ya untuk ngeluhan para pelajar lebih baik mendingan memikirkan strategi gitu ya, bagaimana menjalankan produksi ataupun juga melakukan festival ini nggak cuma ditungguin, dikeluhin aja karena kita udah masuk pandemi kedua, jadi nggak mungkin ngeluh itu udah nggak ada di kamus lagi ya Mas ya. Iya. Kayak orang baru muncul dari bumi, oh ini ada pandemi gitu. Oke, ada pertanyaan satu lagi dari peserta Zoom kita, dari Dani. Apakah ada dukungan dari pemerintah pusat atau daerah ataupun dari pihak penyelenggara sekolah dalam pengembangan festival film pelajar selama daring ini, Mas? Ya, beberapa tahun ini sudah ada ya support pemerintah ya. Kita bertengkar dengan pemerintah daerah itu tahun berapa ya, lupa. Berapa tahun lah. Itu terus kemudian karena pemerintah pusat memandang bahwa Purbalingga itu penting ya, Purbalingga penting. Kami terus bergerak, kami terus ada, semakin melebarkan sayap dan sebagainya. Ya mulai berjejaring dengan pemerintah pusat gitu kan. Baru kemudian pemerintah daerah membuka diri, kayaknya mungkin pikirannya mereka kayaknya lucu nih kalau pusat aja mensupport festival Purbalingga terus daerah enggak, dan
dari banyak festival ya, bentuk festival di Purbalingga sendiri ya. Di Purbalingga itu ada sekitar mungkin hampir 10 mungkin ya festival. Yang ternyata ketika kami telusuri itu festival yang di belakangnya memang pemerintah ya lebih besar ya perannya ya. Jadi bukan muncul dari masyarakat gitu. Itu sama pandemi ini mati semua. Sama sekali tidak ada yang mencoba untuk menghidupkan itu gitu. Jadi di Purbalingga dalam 1 tahun yang biasanya bisa sampai 7 sampai 10 lah, karena beberapa kecil-kecil ya. Jadi ada festival yang sifatnya adalah festival di desa wisata gitu-gitu. Itu mati semuanya. 2 tahun ini nggak bisa diselenggarakan gitu kan. Jadi ya otomatis hanya festival Purbalingga yang mencoba untuk tetap ada, karena kami menyadari bahwa eksistensi sebuah festival ini jadi penting apapun kondisinya gitu kan, karena kan harus ada regenerasi nih, tidak hanya di level peserta ya, tapi juga pengelolanya kan harus meregenerasi. Kalau di mandek sama sekali, tahun depan belum tentu ada, ya udah habis gitu kan. Padahal itu tadi yang saya bilang bahwa festival ini tidak dirancang menjelang akan festival, tapi kerja tahunan. Pasca festival harus ada kerja-kerja lagi sampai kemudian menemukan festival yang baru. Tapi kalau festival kayak lomba 17-an gitu kan, iya, terus setelah setelah perlombaan kemudian ada pembubaran panitia, ya panitia jadi bubar dong, gitu kan, nanti dibentuk lagi, gitu kan seperti itu kan. Ada kerja keberlanjutan, itunya itu. Oke. Nah, Mas Bo, karena kita sudah menyangkut film-film dari para pelajar kita, pelajar dari Mas Bo di Festival Film Purbalingga ini, bagaimana sih pesan Mas Bo untuk para pelajar untuk tetap semangat dalam memproduksi film, berkarya gitu ya? Karena kan kita tahu juga ya, kebanyakan pelajar juga masih sibuk dengan dunianya, namun belum terpikirkan nih untuk kayak tadi ngeluh dari sudut pandang mereka, kenapa nggak dibikin karya gitu ya? Bagaimana sih harapannya Mas Bo untuk para pelajar kita untuk membuat film ataupun juga melakukan apapun yang lebih baik dan menghasilkan karya gitu? Ya, saya selalu mengingatkan karena tiap tahun pasti ketemu kasus yang sama. Pasca festival ini, setelah selesai festival film ini, langsung deh mempersiapkan untuk produksi film. Jadi jangan nunggu atau menjelang tahun depan aja ya, ada festival film lagi kita baru bikin film. Aduh, nggak bisa. Karena filmnya jadi mentah gitu kan. Dalam kondisi apapun, entah pandemi, entah nggak pandemi, saya selalu mengingatkan mereka bahwa pasca festival film Purbalingga langsung mempersiapkan produksi baru. Nah, film yang sudah ada kan tinggal didistribusikan kan, itu kan relatif jadi mudah sebenarnya kan, karena urusannya distribusi itu. Tapi di tengah-tengah distribusi itu ya kita harus mempersiapkan film-film baru, isu-isu baru apa yang memang bisa ditangkap. Jadi ketika nanti ketemu tahun berikutnya udah lebih ringan, jangan sampai kurang sebulan festival baru mau bikin ide, kurang 3 minggu idenya baru ada. Nah, sampai festival ada kan hitungan hari, jadi ini harusnya besok udah penutupan, malam ini masih mau ngedit nih. Aduh, ya enggak, iya repot banget kan. Itu juga akan mengganggu ritme festival juga yang harusnya udah penutupan peserta. Ini masih tak ulurkan karena memang ada beberapa sekolah nih yang belum selesai ketika dikontak. Udah mulur deh, jadi mulur 5 hari dan sebagainya. Itu kan akan mengganggu ritme kerja juga itu. Jadi harapannya ya udah pokoknya pasca festival yuk bergerak lagi deh, tangkap isu di seputaran kalian, banyak banget isu, banyak banget. Untuk bisa mendapatkan isu gimana, yuk udah ngobrol lah, yuk kalian baca, kalian nonton, setelah itu ngobrol dengan kami, yuk ngobrol apapun isu-isu yang memang harus kita tangkap, karena kita nggak bisa nih hanya kita, ini kan bukan zamannya orang turun ke jalan demonstrasi, enggak kan. Kalian udah punya media, udah punya senjata itu untuk mengungkapkan pendapat ala pelajar, kalau memang itu film pelajar itu kan, itu yang harus diungkapkan di lewat film. Itu kan, film ini nantinya bisa diakses siapapun, seluas apapun, dan itu punya kritik yang bisa menjadi cerminan bagi pengambil kebijakan itu. Betul, dan keuntungannya mungkin bisa menang dalam salah satu festival ya Mas Bo ya. Ya itu jadi bonus lah, jadi bonus, syukur ada hadiah uangnya, syukur gede bisa untuk beli alat,
Jadi kalian bisa lebih mandiri gitu kan, bisa lebih mandiri itu. Oke, Mas Bowo, closing statement-nya nih, bagaimana strategi di tengah pandemi menghidupkan kembali festival film? Bagaimana? Ya, banyak sekali festival film di Indonesia gitu kan. Memang sebagian besar sih model kompetisi, hanya kompetisi saja itu. Dan beberapa masih memang jalan seperti kalau memang punya strategi yang jitu dan biasanya berumur yang sudah lama ya berumurnya, dan dengan strategi dan manajerial yang bagus itu. Dan saya pikir jadi penting gitu kan. Beberapa juga model kompetisi film yang baru juga muncul, tapi ya tidak punya jaminan kuat juga ya bagaimana mereka nanti akan sustain gitu. Sekedar soal membawa tematik tertentu, kemudian mereka melempar ke masyarakat itu. Tapi yang terpenting sebenarnya bagaimana festival itu, festival film dalam hal ini bisa menjadi acuan, bisa menjadi memedomani lah karya-karya film ya, terutama film-film pendek di Indonesia, karena film-film pendek di Indonesia memang sangat banyak dibanding film komersilnya gitu kan, dan sangat beragam, yang itu butuh diakses secara lebih luas masyarakat Indonesia, dan di sana punya cerminan yang beragam di film-film pendek Indonesia itu. Oke, terima kasih Mas Bowo sharingnya untuk strategi di tengah pandemi ya, bagaimana sebenarnya menghidupkan kembali festival film di daerah gitu ya, bagaimana membuat semangat para pelajar untuk membuat karya yang lebih baik lagi, dan pastinya mengajak masyarakat daerah maupun di seluruh Indonesia untuk mencoba menonton karya-karya film lokal, apalagi film-film pelajar ya, yang dibuat dengan sudut pandang mereka yang pasti hasilnya juga nggak kalah bagusnya sama film-film dokumenter yang lain. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Zoom kita di FGD kali ini bersama Mas Bowo selaku Direktur dari Festival Film Purbalingga. Semoga acaranya sukses ya Mas ya, sampai amin. Dan pasca acara ini makin banyak ide-ide dari para pelajar untuk buat film yang lebih baik lagi di tahun depan. Oke, semoga kita bisa ketemu lagi di tahun depan secara langsung ya Mas, nggak daring. Ya. Oke, saya Dedianti pamit dulu. Mas Bowo, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu semuanya. Sampai jumpa lagi dalam FGD selanjutnya.